Padahal udah ngumpet, gak ada orang. Tapi kok masih kurang pede ya bicara di depan kamera. Dan hasilnya selalu kurang bagus. Ayo, yang senyum-senyum pasti pernah merasakannya. Seperti itu kebanyakan keluhan, khususnya mereka yang ingin membuat konten yang seharusnya orang tersebut berbicara di depan sebuah kamera. Membuat sebagian besar orang tidak percaya diri dan merasa aneh. Halo, jumpa lagi dengan saya, BWS Creator. Selain kepercayaan diri, juga ide konten yang akhirnya bisa mengubur niat mereka untuk membuat konten. Alih-alih sudah memiliki ide brilian untuk membuat sebuah konten, bisa terhambat karena masalah ini. YouTuber Indonesia semakin banyak yang sukses dan berhasil, dan banyak orang juga ingin menjadi YouTuber. Namun, kebanyakan dari mereka justru mengurungkan niatnya untuk menjadi YouTuber karena malu dan tidak terbiasa untuk berbicara di depan kamera. Apakah kalian termasuk ke dalam orang yang tidak terbiasa berbicara di depan kamera? Oke, ayo kita coba lihat kenapa orang-orang yang baru mau memulai membuat konten mereka merasa kewalahan dengan hal ini. Ada 5 alasan kenapa orang biasanya nggak bisa ngomong di depan kamera. 1. Nggak punya kamera. Minjem atau nabung dan belilah kamera. Atau gunakan kamera yang sudah ada di smartphone kalian. 2. Kurang percaya diri. Hal ini biasanya dijadikan alasan utama bagi mereka yang merasa canggung berbicara di depan kamera. Sekalipun sudah merasa cukup dan direkam, tiba-tiba muncul penilaian lain dan akhirnya rekaman video tersebut dihapus, padahal sudah mati-matian dibuatnya. 3. Bingung mau bikin konten apa. Ini juga bisa jadi masalah kronis bagi mereka yang kebingungan mau memulainya dari mana. Tapi anehnya, keinginan mereka ini besar sekali dan entah mau bikin apa. Padahal kemauan yang besar ini biasanya melahirkan ide-ide yang keren. Hal ini perlu ditanyakan, apakah benar konsisten dengan keinginan yang besar tersebut. 4. Terlalu banyak menilai video orang lain. Kebanyakan menilai video buatan orang lain justru malah membuat dirinya malah menjadi ragu sendiri. Karena selalu merasa apa yang dia buat tidak lebih bagus dari apa yang orang lain buat. Ini juga bisa jadi penghambat dan akhirnya apa yang mau kamu bikin gak akan pernah terjadi. 5. Ngomong sering berantakan atau belepotan. Kejadian seperti ini banyak terjadi dan imbasnya jadi kurangnya percaya diri. Semakin buruk malah kebingungan mau bikin konten apa, yang akhirnya terperangkap pada seringnya menilai video orang lain. Oke, sekarang kita cari solusi bagi yang nggak bisa ngomong di depan kamera. Kita sederhanakan dan coba cari solusi dari 5 alasan kenapa orang tidak bisa bicara di depan kamera di atas. Khusus untuk poin nomor 1, selesaikan dengan baik antara kamu dan dompetmu. Solusi untuk yang kurang percaya diri bicara di depan kamera, sebetulnya ada trik berbicara di depan kamera. Tidak percaya diri saat berbicara di depan kamera itu biasanya diawali dengan keraguan. Kamu jadi tampak tidak tenang dan bingung harus bersikap apa. Jadi, solusinya menurut saya adalah buatlah diri kamu jadi lebih tenang lagi dan mulailah dengan memberikan sambutan atau anggap kamu sedang berbicara dengan temanmu. Anggap semua yang menyaksikan rekaman kamu adalah orang-orang yang kenal dekat dengan kamu, yang akan biasa saja ketika akan menilai hasil rekaman video kamu. Dengan begitu, kamu tidak akan takut
akan kritik dari mereka yang akan ngebully videomu. Karena jika orang-orang terdekat memberikan saran atau kritik, kamu tidak akan down, atau malah membuatmu semakin bagus lagi dan memperbaiki kekuranganmu. Jadi intinya, kamu harus tenang. Bingung mau bikin konten apa? Kamu adalah pengendali pikiranmu. Jangan biarkan hal lain mempengaruhi pikiranmu secara negatif. Kamu bisa bikin apa saja dengan rekaman videomu. Biarkan saja semua mengalir dari ide-ide kamu. Dengan begitu, akan lahir karakter kamu dalam membuat video. Dan kedepannya, musnahlah kebingungan dalam membuat konten tersebut. Kamu jadi semakin kreatif dan semakin produktif lagi dari sebelumnya. Kenapa video orang lain selalu terlihat lebih bagus? Kayaknya saya gagal. No. Bukan begitu cara kita memandang apa yang kita buat. Kalau video orang lain tampak bagus di mata kita, itu karena hasil karya dia yang dia buat dengan caranya. Dan kamu pun akan mendapatkan penilaian dari orang lain yang menilai video buatanmu. Jangan terlalu menilai kalau apa-apa yang kamu lakukan itu kurang bagus dibanding dengan orang lain. Kalau niatnya untuk mengembangkan apa yang kurang dari diri kamu, itu sih baik. Tapi kalau imbasnya malah bikin kamu menjadi down, kamu harus ingat, rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi gak usah ragu. Kenapa kalau di depan kamera ngomongnya sering berantakan? Solusi terbaik untuk hal ini adalah latihan. Dengan menonton video ini, diharapkan rasa ragu, canggung, dan kaku ketika kalian berbicara di depan kamera bisa berangsur-angsur berkurang. Oke, langsung saja kita lakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Latihan di depan cermin. Anggap cermin adalah sebuah kamera. Coba kamu berdiri di depan cermin. Kamu tarik nafas dalam-dalam, tahan di perut, lalu keluarkan lewat belakang. Maksudnya mulut. Tanamkan rasa percaya diri sambil sesekali tersenyum dan berkata, "Ayo, kamu bisa." Latihan seperti ini, jika dilakukan secara rutin setiap hari, bisa dipastikan akan dianggap gila. Bisa meningkatkan rasa percaya diri, dan tentu kalian akan semakin terbiasa untuk berbicara di depan kamera. 2. Buat video iseng setiap hari. Setelah dirasa latihan pertama ada peningkatan, coba buatlah sebuah video iseng yang membahas apapun yang kamu lihat saat itu. Misalnya kalian sedang berada di kamar, ambil kamera, lalu buat sebuah video yang membahas semua isi yang ada di kamar kalian. Setelah itu, lihat video yang kalian rekam dan lakukan kegiatan setiap hari. Kalian tidak perlu menguploadnya langsung ke YouTube. Video iseng ini hanya untuk berlatih agar kalian lebih terbiasa untuk berbicara di depan kamera. Kemudian, putar hasil video tersebut berulang-ulang. Kemudian, coba nilai kekurangan dan kelebihannya. 3. Buat skrip video. Tidak jarang ketika kita hendak membuat sebuah video, kita lupa dengan apa yang harus kita bicarakan di depan kamera. Hal seperti ini kerap membuat stres karena video tidak kunjung selesai dengan sempurna. Tulislah transkrip dari apa yang akan kalian bicarakan pada video kalian. Dengan transkrip tersebut, kalian bisa menghafal atau membacanya langsung ketika membuat video. Dengan bantuan transkrip video, tentu kalian akan lebih mudah ketika berbicara di depan kamera. 4. Buat video dengan topik yang kamu kuasai. Memang bukanlah hal yang mudah untuk berbicara di depan kamera, terutama jika video kalian membahas topik yang sama sekali tidak kalian ketahui. Cobalah berlatih membuat video dengan topik yang kamu sukai. Jika kalian suka memasak,
maka buatlah sebuah video tutorial memasak. Lalu lihatlah hasilnya, pasti menakjubkan. 5. Ulangi secara rutin. Ketika ditanya tips dan trik agar tidak kaku saat membuat video YouTube, para YouTuber terkenal biasanya menjawab, awalnya saya juga kaku, tapi sekarang sudah terbiasa. Dengan melakukan latihan rutin, maka kaku dan rasa canggung ketika berbicara di depan kamera akan sedikit demi sedikit hilang. Gunakan cermin dan banyak-banyak rekam cara bicara kamu. Nanti juga kamu tahu di mana saja letak kelemahanmu. Coba kamu minta penilaian dari teman atau orang terdekat kamu. Biasanya mereka lebih jujur dan kamu bisa mengerti apa yang dideskripsikan tentang kekurangan dalam cara kamu berbicara. Mungkin segitu dari saya tentang bagaimana solusi dari nggak bisa ngomong di depan kamera. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Semoga memberikan sedikit manfaat untuk kamu yang sedang ingin membuat konten di depan kamera agar lebih sukses lagi dari sebelumnya. Terima kasih.